anak bangsa, kembali lagi bersama aku Wawa. Dan hari ini super spesial karena kita lagi main-main ke salah satu kota yang ini adem banget, asri banget. Dan bisa tebak gak kira-kira kota apa? Clue tambahannya di sini sering ada hujan. Nah, kita lagi ada di Bogor. Dan selain ada hujan, dengar-dengar di sini juga ada program pemerintah yang penerima manfaatnya itu ibu-ibu hamil langsung. Aku sangat excited hari ini pengen main sama ibu-ibu hamil. Dan kamu mau tahu programnya apa? Yuk ikutin aku dan kita lihat lebih dekat. Indah, kita di kota indah. Asli, kita di kota. Di sini ada porsi makan untuk bayi dan balita ibu-ibu di rumah ya. Oke guys, sekarang kita lagi di perjalanan menuju Posyandu Pasir Jaya untuk melihat dan bertemu dengan penerima manfaat program pemerintah yang ada di kecamatan ini. Nah, aku super excited untuk pengen tahu ada aktivitas apa aja sih di dalam sana. Yuk ikutin aku, kita lihat lebih dekat. Ibu, ada. Halo Ibu, Assalamualaikum. Halo Ibu, Assalamualaikum Ibu. Saya boleh masuk Ibu? Boleh, silakan. Iya Ibu. Permisi Ibu. Ya. Ini Ibu bidannya? Ibu ya? Iya. Halo Ibu, saya Wawa. Oh iya, saya Bidan Ayu. Ibu bidan Ayu. Lagi pada ngapain Bu? Ini kebetulan sekarang lagi penyuluhan tentang gizi. Penyuluhan tentang Iya. gizi. Ibu aktivitas kayak gini tuh biasanya dilakukan berapa kali dalam sebulan? Biasanya sebulan sekali. Sebulan sekali ya, Saat Bu? posyandu. Berarti Ibu bidan yang mendampingin ibu-ibu hamil Iya. 3B tadi Iya. yang ada di desa ini gitu ya Bu ya. Iya. Gimana Bu kondisi kesehatan kehamilan ibu-ibu di sini secara keseluruhan? Secara keseluruhan sih alhamdulillah ya, ibu-ibu hamil di sini kondisinya sehat. Pemeriksaannya juga hasil pemeriksaannya bagus gitu. Ada nggak Bu perubahan yang terlihat ya Bu dari ibu-ibu hamilnya dari sebelum adanya program MBG sampai adanya program MBG? Kalau dilihat sih antusiasnya ya, yang biasanya yang biasanya jarang nimbang, jarang datang ke posyandu, dengan adanya MBG ini semakin banyak yang datang gitu. Yang tadinya malas-malas nggak pernah posyandu, akhirnya datang gitu. Iya, iya. Kalau untuk pemenuhan gizinya sendiri Ibu, seberapa berdampak gitu Bu program MBG ini untuk ibu-ibu 3B penerima manfaatnya? Kalau berdampak sih berdampak banget ya, terutama bagian untuk peningkatan berat badan, tinggi badan anaknya, terus lingkar lengan ibu hamilnya, sama untuk menyusui kondisi ASI-nya juga jadi lebih bagus gitu. Kalau untuk pemenuhan gizi dan nutrisinya Bu, apakah ada perbedaan antara ibu hamil, ibu menyusui sama balita? Itu kebutuhannya seperti apa Bu? Kalau ibu hamil sama menyusui sih kebanyakan protein ya diutamakan. Harus tinggi protein dan tinggi serat. Untuk karbohidratnya agak dikurangin lah untuk karbohidratnya. Diutamakan sih itu protein sama serat. Serat makan bisa dari sayur atau buah ya. Iya, iya. Dan itu ada di MBG-nya gitu ya Bu ya. Kalau untuk ibu hamil Bu, trimester 1, 2, 3 itu ada perbedaan nggak Bu untuk pemenuhan gizinya? Kebutuhannya? Kebutuhan gizinya sih ada ya, terutama yang trimester 1 kan biasanya masih ada mual muntah, nggak mau makan. Untuk di trimester 1 aja sih kayaknya yang harus ada dibedakan gitu. Dan kalau untuk penyaluran program MBG-nya apakah itu juga disesuaikan atau gimana Bu dalam pelaksanaannya? Harusnya sih disesuaikan ya. Disesuaikan ya Bu ya. Baik Ibu. Gitu. Baik Ibu, terima kasih Oh, banyak iya. ya Ibu Bidan Iya, ya. sama-sama. Sehat selalu.
pada kemana Ibu? Pada ke rumah sasaran. Saya boleh ikut nggak Bu? Boleh Ibu, Ayo mangga. ke Ibu. Iya. Mari Ibu. Iya. Kemana Bu? Sini. Oke. Berarti ini mah Ibu tiap hari nganterin? Iya, tiap hari. Oh, keren Ibu. Karena emang tugasnya ya, dari sananya harus TPK ya kita berjalan. Itu kan ada yang ngambil di posyandu, ada yang ngambil di rumah. Iya. Ada yang kadang dianterin. dikunjungin. Iya, karena kalau misalkan yang ibu hamil yang semester pertama itu kan mual kayak gitu. Jadi lungse gitu ya kalau Sundanya gitu. Jadi kita anterin. Ada nggak Bu cerita unik pas Ibu nganter gitu Bu? Ada kadang mah ini kok menunya gini, kok ininya gini. Nggak suka. Kadang kalau misalkan yang lagi hamil, nggak makan nasi kayak gitu Bu. Kalau balita antusias apalagi kalau menunya yang enak. Ibu ini buat hari Sabtunya ya Bu. Iya, makasih. Iya. Berarti setiap pengantaran itu tuh selalu diberi edukasi arahan gitu ya Bu? Iya, kalau misalkan dia tidak mengambil ke posyandu, kita kasih arahannya di rumah. Jadi supaya bisa mau juga buat makan ini gitu. Kadang kan takutnya dibuang atau itu. Kalau misalnya nggak dikasih arahan kan nanti dibuang. Iya. Oh karena kalau yang lainnya mah dapat arahannya udah langsung Dari di posyandu. Iya, sambil posyandu enak kan. Kita nggak Iya, ngomong iya. lagi. Kalau misalkan, oh Teh Yuli kita nggak ada nih orang ini, kita jalan lagi kayak gitu. Oh jadi berarti semua sasaran program tuh merata gitu ya Bu, dapat penyuluhannya, dapat manfaatnya. Iya, kayak gitu. Keren. Ini berarti kita mau lanjut ke Ke ibu menyusui. Ibu menyusui. Rumahnya yang mana Bu? Itu sebelah sana. Nama ibunya Ibu Anti. Bu Anti. Iya. Ini saya pengen ngobrol-ngobrol juga kayaknya ya Bu ya. Iya, boleh. Assalamualaikum. Iya. Yuk masuk aja. Ya, Assalamualaikum. Ibu ini ya. Iya. Ini untuk hari Sabtunya ya. Makasih ya Bu. Iya. Ibu masih menyusui? Masih. Oh iya. Jadi ASI ya. Iya ASI. Sekarang dedenya berapa bulan? 1 tahun 4 bulan. Oh iya, masih menyusui ya. Masih Iya. banyak. Lumayan sih ada perubahan jadi semakin deres gitu asinya. Oh iya. Pokoknya harus banyak makan ya Bu ya, biar Iya. ASInya banyak ya. Soalnya emang dari makanan kan ya ngaruh. Iya, ngaruh. Kalau misalkan ASI itu biar banyak ya harus banyak makan. Banyak makan. Teteh anaknya usia berapa Teh? 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan ya. Udah mau jalan. Udah mau jalan. Udah jalan. Udah bisa jalan. Mm. Kalau misalnya MBG ini Teteh udah dapat konsumsi udah berapa lama Teh? Udah lama sih semenjak ini apa sih ada program B3. B3. Nah, itu langsung dapet tuh. Udah sekitar berapa bulan ingat gak Teh? Enggak. Oh, enggak. Enggak dari hamil. Jadi pas udah punya bayi. Oh, Dari pas punya bayi. Oh, busui berarti. Dari Masuknya busui aku ya? mah busui. 3 bulanan dapat udah Udah lebih. Udah lebih Udah ya? lebih, udah lama sih. Apa Teh yang dirasain selama lebih dari 3 bulan konsumsi MBG Teh? Ada perubahan sih kayak kalau dari sayahnya gitu ya asinya makin deres. Terus juga kan mungkin dari segi makanannya ya karena bergizi. Terus kalau dari anaknya juga jadi ini gemuk. Kelihatan kan anak saya gemuk. Sehat badannya Sehat. ya? Terus BB-nya juga naik terus gitu. Berarti alhamdulillah bermanfaat ya Teh ya? Iya, alhamdulillah bermanfaat. Ada nggak Teh mungkin harapannya ke depannya Teh untuk program B3? Harapan saya masih kayak lebih ini aja sih, makanannya makin enak, makin apa ya, Bervariasi gitu bervariasi, menunya. biar nggak bosan itu aja gitu. Kan tiap harinya suka beda tuh, jangan disamain misalkan kayak misalkan Senin Selasa misalkan telur terus, enggak, jangan gitu, masih selang-seling gitu aja. Oke deh, siap Teteh, Iya. terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sehat selalu Teteh Iya. dan Balita. Iya. Ibu, kalau boleh tahu untuk program MBG terkhususnya penerima manfaat 3B itu udah berapa lama berjalan di desa ini? Penerima manfaat itu udah kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun ya Bu Iya. ya? Oke. Kalau untuk strategi yang Ibu lakukan di desa ini apa Bu untuk mensukseskan program MBG tersebut? Strategi kami sebagai Ketua TPPKK itu membantu diantaranya kader TPK
untuk ikut menyalurkan kepada KPM penerima manfaat itu, dan kami memantau apa benar itu sudah diterima apa belum sama KPM. Berarti memang dilakukan pemantauan secara aktif ya Bu Iya. ya, setiap hari Bu. Setiap hari kami lewat kader posyandu pas penimbangan juga. Kalau tantangannya Bu, ada nggak Bu? Oh, ada. Kalau tantangannya tuh kalau pas musim hujan, Neng. Kalau pas musim hujan, kita kan mana nggak baru ngejingjing rantang, jalanan licin gitu kan, itu tantangan yang sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah dengan rasa ikhlasnya kader TPK, mereka enjoy aja mengantarkan makanan itu sampai ke rumah masing-masing. Tadi saya sempat juga Bu ikutin Oh tuh. iya, seru ya Neng ya? Iya seru Bu. Tadi Iya. ada 3 ibu-ibu Oh, gitu. menyusui, kemudian ibu hamil sama balita. Iya, memang itu sasaran yang disarankan oleh pemerintah. Terus tadi kader-kader TPK juga sampaikan ada kadang beberapa ibu-ibu yang kesulitan makan gitu Oh Bu iya, nasinya. iya, kami dari desa suka mengasih arahan bagaimana caranya ibu-ibu itu mau makan makanan yang disediakan dari pemerintah ya, dari MBG itu, karena itu untuk supaya kalau ibu hamil tidak akan terjadi stunting nantinya gitu. Kalau untuk balita biar dia kalau ditimbang bertambah berat badannya gitu. Terus karena penyajiannya juga lumayan cukup bagus, jadi mereka itu nafsu makannya gitu. Malah waktu itu ada yang sengaja datang ke rumah saya bilang, "Ibu, Bu Lurah, terima kasih. Kita sudah dikasih ini jadi anak saya itu sekarang timbangannya naik 2 kilo," katanya seperti itu. iya, Anak itu senang kalau mau datang itu. Saya kebetulan ada di pos dekat posyandu RW 2, kumpul di situ. Kok belum datang ya MBG-nya, sampai seperti itu. Oh, berarti memang kader-kader yang sudah Ibu siapkan itu secara aktif mengedukasi ibu-ibu Iya, hamil juga iya, ya. Karena penyuluhan juga. penyuluhan ya Bu ya. Namanya ibu hamil kadang perutnya Iya, suka perutnya ini ya suka Bu ya. mual gitu kan ininya. Tapi kita paksa untuk mau sedikit-sedikit makan aja gitu. Ada nggak Bu harapan Ibu ke depannya untuk program ini? Nah, harapan saya untuk program ini mudah-mudahan berlanjut, karena bagi kami, masyarakat kami, untuk yang ekonominya di bawah rata-rata itu sangat mengharapkan sekali. Bahkan kalau belum datang itu pada ngarep-ngarep, Neng, gimana kok belum datang ya MBG-nya gitu. Ya semoga kedepannya akan selalu ada ya Bu ya, Amin, dengan amin, perbaikan-perbaikan kedepannya pastinya ya. Amin, amin. Mari Ibu, kalau begitu saya mau lanjut lagi boleh ya Bu Oke, ya? bangga. Terima kasih banyak Ibu, Sama-sama, sehat selalu. Neng. Amin, Assalamualaikum. bangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya dengar-dengar di sini ada program penerima manfaat dari MBG tidak hanya untuk peserta didik, tapi ada 3B juga ya Mbak ya? Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. gitu. Itu sudah berjalan berapa lama Mbak? Kalau untuk balita sendiri, untuk 3B sendiri, kita udah hampir sekitar 9 bulan sih ya. 9 bulan. Itu ada tantangan tersendiri tidak Mbak? Kalau tantangan pasti ada ya. Itu setiap harinya kita terus melakukan evaluasi gitu. Kita menerima kritik, saran gitu kan. Kita lebih supaya lebih meningkatkan lagi lah kualitas yang ada di dapur ini gitu. Kalau untuk data dari penerima manfaatnya itu berarti kolaborasinya sama siapa Mbak? Oke, kalau untuk kolaborasi terkait untuk data 3B ini, kita kolaborasi dengan pihak desa, posyandu, dan puskesmas gitu. Jadi nanti kita koordinasi terkait untuk di wilayah. Jadi kita mencari untuk 3B ini yang dekat dengan dapur gitu. Dan kemarin kita sudah koordinasi dengan para kader, posyandu terkait untuk data 3B-nya. Kebetulan untuk di SPPG kami ini untuk 3B-nya ada sekitar 300 penerima manfaat. penerima manfaat. Itu tergolong rendah, menengah atau banyak Mbak? Kalau untuk 300 sih lumayan sih sebenarnya ya. Karena kalau untuk sekarang ini memang 3B ini lebih diprioritaskan ya. Karena saya dapur pertama mungkin jadi di awal memang untuk jumlah 3B-nya ini sekitar 300 itu. Tapi di dapur lain mungkin ada yang lebih dari 300 gitu. Ada nggak Mbak strategi yang Mbak Ajeng lakukan sebagai kepala SPPG di sini untuk bisa mensupport program pemerintah dalam menurunkan angka stunting Mbak? Oke. Yang pasti dengan adanya program ini kan kita mengutamakan terkait kebutuhan gizi ya. Apalagi kalau untuk balita, ibu hamil, ibu menyusui itu adalah masa-masa yang bagus gitu untuk pertumbuhan, karena
apabila gizi anak terpenuhi itu akan menciptakan kualitas sumber daya manusia yang bagus gitu. Jadi kita di sini benar-benar memperhatikan gitu kebutuhan gizi dari setiap masing-masing penerima manfaat. Karena dari masing-masing penerima manfaat ini juga kebutuhan gizinya berbeda-beda gitu. Jadi dari balita, ibu hamil, ibu menyusui itu kan kebutuhan gizinya juga berbeda-beda ya. Jadi kita menyesuaikan juga nih memenuhi kebutuhan gizi masing-masing penerima manfaat gitu. Ada nggak Mbak pernah kayak komplain ibu-ibu hamil kan kadang suka ini ya perutnya ada. gitu. Itu gimana Mbak Iya, caranya? ada aja mungkin kayak kita kan nggak bisa menyamaratakan selera makan setiap orang ya. Cuman kita tetap memberikan edukasi juga ke mereka gitu. Untuk makanan yang kita berikan ini kita mengutamakan untuk kualitas dari kandungan gizinya. Tapi tetap kita juga terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait gitu. Apabila ada saran, masukan terkait menu, misalkan request gitu, itu nggak apa-apa selama memang yang mereka request ini dari segi untuk jenis makanannya dan kandungan gizinya memenuhi, itu biasanya kita mengikuti lah request mereka gitu. Cuman kalau untuk memenuhi request semuanya itu kayaknya agak susah ya gitu. Iya, Mbak. Kalau perbedaannya nih Mbak antara porsi untuk peserta didik sama 3B itu ada perbedaan nggak Mbak? Sebenarnya perbedaannya ini yang tadi saya sudah infokan, untuk setiap penerima manfaat kan kebutuhan energinya berbeda-beda ya. Jadi kita membedakan mungkin dari gramasinya. Jadi disesuaikanlah dengan kebutuhan angka kecukupan gizi dari setiap masing-masing penerima manfaat. Gitu. Kalau untuk menunya berarti sama, tapi Menunya gramasinya sama. dibedakan ya. Siap Mbak Ajeng, terima Oke, kasih banyak ya Mbak sama-sama. ya. Mari Ya. Mbak. Mas Roy, tadi kan saya seharian udah mengikuti ya semua aktivitas ibu-ibu Betul. penerima manfaat di sini gitu. Iya. Nah, saya jadi penasaran nih Mas, kira-kira memangnya seberapa berdampak gitu ya program MBG ini terkhusus penerima manfaat 3B terhadap upaya pemerintah untuk menurunkan angka stunting Mas? Ya, betul sekali. Jadi kami dari Kemenduk Bangga ya, dari Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN itu memang sudah berkolaborasi sama BGN. Nah, di kita itu ada namanya programnya 1000 Hari Pertama Kehidupan Iya, atau saya 1000 pernah HPK dengar. ya nyebutnya ya. Nah, 1000 HPK ini sendiri kita itu memang memastikan kualitas itu dimulai dari hulu terlebih dahulu nih untuk kehidupan, siklus kehidupan dari 1000 hari pertama itu dimulai dari masa kehamilan. Nah, namanya masa kehamilan kan pasti butuh gizi. Setelah hamil nanti dia menyusui itu juga butuh gizi yang banyak, dan para anak balita juga butuh gizi yang banyak. Salah satunya yaitu tadi, makanya kita butuh salah satunya didapat dari MBG ini yang memang makanannya kan sudah terukur, gizinya sudah diukur para ahli gizi. Nah, jadi memang kalau dibilang berdampak atau tidak, pasti berdampak sekali ya, terutama untuk 3B itu tadi, ibu hamil, ibu menyusui, dan sama anak balita. Sangat-sangat dia gizi itu yang terutama lah ya, karena seperti yang kita ketahui kan, misalnya nih pada saat ibu hamil itu kan sulit makannya, kemudian nanti pada saat menyusui juga kadang-kadang anaknya juga sulit untuk makan juga ya masih ya. Nah, di situ kebutuhan gizi itu harus terpenuhi. Nah, tapi kan alhamdulillah dengan adanya MBG ini, para ibu hamil, ibu menyusui ini dan para balita itu mendapatkan gizinya pasti gitu loh. Dan Kayak- terukur ya? Dan terukur yang pasti. Misalnya nih pada saat ibu hamil kan susah makan, makannya pengen sembarang tuh. Kadang-kadang tiba-tiba pengen bakso aja, pengen seblak Iya, aja benar, misalnya. Nah, benar. itu gizinya tuh tidak ada ya bisa dibilang ya. Jadi ya kalau kita dapat dari kan jelas ya, karbohidratnya ada, vitaminnya ada, protein apalagi gitu kan. Karena di masa-masa kehamilan itu yang sangat-sangat membutuhkan protein dan gizi yang tinggi itu kan. Nah, di situ yang makanya butuhnya seperti itu sih. Kalau memang dibilang berdampak sekali sih, betul. Baik. Kalau peran Kemenduk Bangga sendiri nih, Peran Kementerian itu seperti apa pada saat pelaksanaannya? Nah, jadi memang semenjak ada MOU antara BGN dan Kemenduk Bangga, Pak Wi Haji kita itu memastikan tuh selalu beliau menyampaikan pesannya. Tugas kita adalah mendistribusikan MBG ke 3B tadi, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nah, siapa yang bertugasnya? Para petugas lapangan dan
di kita itu ada namanya kader tim pendamping keluarga. Nah, tim pendamping keluarga inilah yang mendistribusikan 3B tadi. Di Jawa Barat sendiri itu kita punya 111.552 kader Jawa Barat tim aja keluarga ya, Mas. khusus Jawa Barat. Nah, para kader ini ya membagikan atau mendistribusikan ke para sasaran tadi. Nah, dari sebanyak itu tidak hanya cuma mendistribusikan, cuma ngambil dari SPPG dan Terkibu, tidak. Tapi kita juga melakukan edukasi kepada ibu hamil. Misalnya ibu hamil yang susah makan, diedukasi dong, biar pastinya ya, ibu pastikan tidak susah ya, makanya kalau lagi susah kita edukasi kenapa sih harus makannya itu jelas, makannya harus dengan yang gizi yang cukup. Nah, itu diedukasi sama ibu kader tadi. Misalnya ibu menyusui juga, Bu pastikan ya kalau lagi menyusui, terutama yang masih masa eksklusif ya, ASI eksklusif 6 bulan, itu harus gizinya cukup kan, biar nanti ASI ke anaknya juga banyak, seperti itu. Terutama juga balita juga, karena kan tujuan kita saat ini kan yang pasti satu, cegah stunting. Karena di Indonesia ini kan prevalensi stunting itu masih tinggi. Jawa Barat saja hasil SSG tahun kemarin itu masih sekitar 15%. Kebayang kan? Kalau angka normalnya berapa harusnya, Mas? Dari WHO itu target kita harusnya 14%. Oh, udah lebih Ya, masih tinggi malah, maksudnya kan semakin rendah semakin bagus. Nah, kita tuh masih di atas rata-rata gitu untuk prevalensi stunting ini, makanya masih harus menargetkan. Salah satunya yaitu tadi dengan gizi yang tercukupi, yang insya Allah prevalensi stunting bisa turun. Terutama di Jawa Barat kita punya tagline tuh, New Zero Stunting. Jadi tidak ada lagi stunting yang baru untuk kedepannya, seperti itu. Semoga akan tetap terus berjalan ya, Mas, Amin. dengan Betul. perbaikan-perbaikan ke depannya juga Iya. pasti ya, Mas ya, Betul, agar betul. semakin banyak Iya, masyarakat yang merasakan dampaknya ya. Amin, 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 amin. Oke guys, setelah seharian ini kita sudah beraktivitas untuk melihat secara langsung bagaimana proses pelaksanaan program MBG terkhususnya untuk penerima manfaat 3B. Aku jadi belajar satu hal bahwa ternyata untuk pemenuhan gizi anak Indonesia dan juga demi menurunkan angka stunting itu dibutuhkan kolaborasi aktif dari berbagai pihak. Karena masa depan yang cerah harus dimulai dari hari ini. So, aku Wawa, sampai bertemu di cerita selanjutnya. Asri, kita di kota asri, indah, kita di kota